Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proposal studi kelayakan bisnis yang berjudul Velora Wedding Organizer. Sebelumnya kami dari kelompok 6 ingin berterima kasih kepada dosen pengampus studi kelayakan bisnis yaitu Bapak Indra Raharja SD MBA. Memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama yang ada di kelompok 6. Yang pertama saya sendiri yaitu Muhammad Rabi Maulana dengan NIM 4312401010. Itu saya sendiri bergerak saya juga dengan NIM 104000 dan NIM 312401028. Kenalkan, nama saya Efrat Kaisa Tambang Beki dengan NIM 43124011028. Karena keterbatasan waktu dan pengalaman membuat jasa wedding organizer ini semakin dibutuhkan. Jadi oleh karena itu, wedding organizer ini hadir untuk membantu calon pengantin dalam merencanakan dan mengelola acara pernikahan secara profesional. Nah, adanya pelayanan yang terorganisir, konsep yang elegan, serta dukungan tim dan vendor yang terpercaya. Velora Wedding Organizer ini juga berkomitmen memberikan pengalaman pernikahan yang berkesan, sekaligus memiliki prospek bisnis yang menjanjikan. Jadi, Velora Wedding Organizer ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyelenggara identitas perusahaan karena memiliki makna yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai bisnis yang ingin dibangun. Kata Velora tersendiri ini terinspirasi dari kata velor, yaitu jenis kain premium yang dikenal memiliki tekstur yang lembut, mewah, elegan, dan berkualitas tinggi. Filosofi tersebut menggambarkan komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan dengan mengutamakan kenyamanan, keindahan, dan kesempurnaan pada setiap acara pernikahan. Perusahaan ini mengusung tagline Crafting Elegant Moments, Creating Everlasting Memories, yang menggambarkan komitmen kami untuk menciptakan momen pernikahan yang elegan dan menjadi kenangan indah untuk sepanjang masa. Itu ada struktur organisasi dari Velora Wedding Organizer ini. Jadi yang pertama itu ada direktur utama atau yang paling atas, yang khususnya. Selanjutnya di bawahnya ada 3 bagian manajer. Yang pertama itu manajer operasional, yang kedua manajer marketing, yang ketiga manajer keuangan. Itu di bawahnya ada 3 lagi. Yang pertama itu ada koordinator event, ada admin media sosial, ada bagian spesifikasi dan deskripsi barang. Nah, ini kami di sini ada menyediakan 4 tipe, yaitu yang pertama ada Wedding King and Queen Package. Nah, selanjutnya ada Wedding Prince and Princess Package. Nah, berikutnya ada Night Package. Ada segmentasi, targeting, dan positioning. Elegan, terpercaya, dan berkualitas dengan harga yang positif dengan slogan crafting elegan moments, creating everlasting dan memories. Slogan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan momen pernikahan yang elegan serta menghadirkan kenangan indah yang akan dikenang connected. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke aspek keuangan. Di aspek keuangan ini yaitu ada biaya investasi awal. Yang pertama itu ada peralatan wedding organizer dengan biaya 15 juta, yang kedua laptop, printer dan software itu 15 juta, kemudian peralatan dokumentasi itu 20 juta, peralatan dekorasi pendukung itu 35 juta, website dan branding itu 8 juta, kendaraan operasional itu 25 juta, modal kerja awal itu 35 juta. Dengan total biaya investasi yaitu sekitar 150 juta. Yang kedua itu ada harga jual paket wedding. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Reza, yaitu ada paket-paket yang kita telah ingin jualkan. Yang pertama itu ada wedding creation, yaitu ada custom dengan konsep sesuai dengan permintaan klien, dengan harga yaitu 25 juta. Yang kedua itu ada connect package dengan konsep Royal Castle Wedding dengan harga 95 juta. Yang ketiga itu Prince and Princess Package. Konsepnya yaitu Royal Firstyle Wedding dengan harga 195 juta, dan yang terakhir yaitu King and Queen Package. Konsepnya itu Ultimate Royal Luxury Wedding dengan harga 300 juta. Selanjutnya ada spesifikasi singkat paketnya. Yang pertama itu ada wedding creation dengan kapasitas 200 tamu, venue-nya itu gedung standar, fasilitasnya itu ada WO, dekorasi, custom, catering, dan dokumentasi. Yang kedua, yaitu ada kenaik, kapasitasnya 300 tamu, venue-nya ballroom standar, fasilitasnya yaitu dekorasi royal, castle, catering, premium, dokumentasi, serta MC. Yang ketiga yaitu Prince and Princess, kapasitasnya sekitar 500 tamu, venue-nya ballroom hotel, fasilitasnya yaitu ada dekorasi royal, live music, LED, horse carriage. Selanjutnya terakhir yaitu King and Queen, kapasitasnya sekitar 800 tamu, venue-nya ballroom hotel bintang 5, fasilitasnya itu ada royal luxury decoration, orchestra, fireworks, video tour, luxury car, horse carriage. Itu ada estimasi biaya operasional per paket. Nah, ada penjelasannya di slide berikutnya. Oke, yang pertama itu ada wedding grand custom. Harga jualnya itu 25 juta. Cincin biayanya dan dekorasi 4,5 juta, catering 200 pack 7 juta, MC 1 juta, dokumentasi 2 juta, makeup 1,5 juta, wedding organizernya itu 1,5 juta, cadangan operasional itu 500 ribu. Total biayanya ada 18 juta. Dan labanya harga jual dikurang biaya. Nah, 25 juta dikurang 18 hasilnya 7 juta. Yang kedua ada night patch, itu harganya 95 juta dengan rincian biayanya itu ada ballroom 12 juta, dekorasi royal castle 18 juta, catering 300 pack 20 juta, MC 2,5 juta, sound system 2,5 juta, dokumentasi 4,5 juta, wedding organizer itu 4 juta, makeup dan busana itu 3 juta, souvenir 2 juta, transportasi 1,5 juta. Itu totalnya ada 70 juta. Yang labanya itu 95 juta dikurang 70 juta, yang hasilnya ada 25 juta. Ketiga ada Prince and Princess. Ya dengan harga 145 juta. 100 juta cadangan operasionalnya itu 5 juta. Di totalnya ada 145 juta. Labanya itu 195 juta dikurang 145 juta, yang hasilnya 50 juta. Dan yang terakhir ada paket King and Queen Package.
Harganya 300 juta, Regent biayanya itu ada ballroom, hotel bintang 5 40 juta, Royal Decoration Premium 55 juta, catering 800 packs itu ada 50 juta, wedding juta. Jadi totalnya ada 250 juta. Yang labanya itu ada 300 juta dikurang 250 juta, yang hasilnya 50 juta. Kita menghitung proyeksi penjualan selama 1 tahun. Tiap paket di sini ada wedding creation, jumlah eventnya yaitu sekitar 20, total pendapatan yaitu sekitar 500 juta, kenaik itu jumlah event 8, total pendapatan 760 juta, Prince and Princess jumlah event 6 juta, total pendapatan 1.170 juta. Selanjutnya paket King and Queen, jumlah eventnya kita ada 2, total pendapatan 600 juta. Jadi total pendapatan event itu dengan jumlah 36, dan total pendapatannya itu sekitar 3.030 juta. Nah, cara menghitungnya itu yang pertama wedding creation 20 dikali 25. Yang 25 itu tadi rincian dari harganya ini, harga jualnya dikali dengan jumlah event yaitu 500 juta. Karena itu 8 dikali sama harga jualnya 95 juta, total 760 juta. Prince and Princess 6 dikali 195 juta, total 1.170 juta. Dan King and Queen 2 kali 300 juta, yaitu total 600 juta. Nah, total pendapatan yaitu 500 juta ditambah 760 juta ditambah 1.170 juta ditambah 600 juta, total 3.030 juta. Selanjutnya ada total biaya operasional. Nah, di sini ada paket dari total biaya operasional yaitu wedding creation. Total biaya 360 juta, kenaik 560 juta, Prince and Princess 870 juta, King and Queen 500 juta, dengan total yaitu 2.290 juta. Nah, cara menghitungnya yaitu 20 juta dikali dengan 18 itu dari 18, nah dari biaya operasionalnya yaitu 18 juta. Nah, dengan total 360 juta dan kenaik juga 8 dikali 70 juta biaya operasional itu totalnya 560 juta. Prince and Princess 6 dikali 145 juta, totalnya 870 juta. Dan King and Queen 250 juta, 2 kali 250 juta, total 500 juta. Nah, total pendapatan dari 4 paket itu yaitu 360 juta ditambah 560 juta ditambah 870 juta ditambah 500 juta dengan total 2.290 juta. Ada biaya operasional tahunan. Nah, di sini kita ada gaji tim wedding organizer dengan biaya 300 juta dengan total 480 juta. Nah, dengan laba bersih yaitu pendapatan 3.030 juta, total biaya operasional 2 juta, dengan pendapatan 3.030 juta, total biaya operasional 2.290 juta, biaya operasional tahunan yaitu 480 juta dan laba bersihnya yaitu 260 juta. Jadi kita akan menghitung perhitungan NPV. Nah, di sini ada investasi awal itu 150 juta dan harus kas bersih itu sekitar 260 juta dan diskon rate itu kita ada 10%. Nah, untuk menghitung NPV jadi 260 juta dibagi 1,10 itu dari mana? Dari 10%. Dikurang sama 150 juta. Nah, jadi kita hitung 260 juta dibagi 1,10 terlebih dahulu. Selanjutnya dikurang sama 150 juta. Jadi total dari 260 juta itu 236 juta 363 636. Dikurang 150 juta totalnya 86 juta 393 636. Nah, situ karena NPV positif usaha layak dijalankan. Kita menghitung perhitungan IRR. Nah, untuk menghitung IRR yaitu laba bersih dibagi investasi dikali 100%. Maka 260 juta dibagi 150 juta dikali 100%. Itu kita akan menghitung 260 juta dibagi 150 juta dengan total 1,7333 dikali 100%, totalnya itu yaitu 173,33%. Jadi hasilnya yaitu 173,3%. Selanjutnya yaitu kita menghitung payback period. Untuk rumusnya yaitu investasi awal dibagi arus kas bersih. 150 juta dibagi 260 juta. Nah, dengan total itu 69 kita ubahkan ke bulan yaitu kali 12, totalnya 6,92 bulan. Selanjutnya akan jelaskan dari Dan selanjutnya ada aspek legal dan perizinan. Pertama itu ada legalitas. Ya, nanti ada aspek ambang. Itu upaya pengelolaan lingkungan, penyediaan tempat sampah organik dan organik. Kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ketika ada plastik plastik dapat digunakan secara kembali. Selanjutnya menjaga kebersihan lokasi sebelum, selama dan setelah acaranya. Dan nanti kerjasama desainer yang menerapkan konsep ramah lingkungan. Selanjutnya ada penerapan prinsip 3R. Itu ada mengurangi penggunaan plastik dan kertas. Kemudian ada menggunakan kembali dekorasi dan perlengkapan yang masih layak. Dan tidak ada recycle. Itu menjadi sampah agar dapat diulang. Dan ada manfaatnya yaitu menjaga kebersihan lokasi acaranya. Itu dapat diubah terhadap lingkungan dan tempatnya tidak mendukung penyelenggaraan agar yang lebih ramah lingkungannya. Tentang analisis SW Posiatek. Yang pertama, kita bahas di strength, yaitu kekuatan. Di strength, kami memiliki pelayanan profesional dan organisir. Yang kedua, kami juga memiliki tim berpengalaman serta vendor yang terpercaya. Yang ketiga, konsep pernikahan dan juga fleksibel. Terakhir, paket layanan lengkap, one stop wedding service. Oke, selanjutnya kita main ke weakness, yaitu kelemahan dari sisi staff. Pertama, membutuhkan pengumpulan cukup besar. Yang kedua, bergantung pada kinerja dari tersebut. Yang ketiga, persaingan dengan wedding organizer yang sudah dikenal. Itu adalah kelemahan kami. Yang ketiga, opportunities, yaitu peluang. Peluang dari bisnis kami yaitu permintaan jasa wedding organizer terus meningkat. Ancaman, persaingan bisnis yang semakin ketat. Strategi pengembangan Velora Wedding Organizer. Yang pertama, kami memperkuat digital marketing melalui vendor terpercaya. Itu juga merupakan strategi pengembangan. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kami di tren pernikahan. Kami ingin mengembangkan konsep dekorasi dan tema yang sedang diminati oleh konsumen atau diminati dengan pasar. Terus, memanfaatkan teknologi untuk konsultasi dan pemasaran secara online. Baik. Selanjutnya ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya itu Velora Wedding Organizer ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perencanaan dan penyelenggaraan acara pernikahan dengan konsep yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Di pelayanan yang berkualitas, kerjasama dengan vendor yang terpercaya, dan pemasaran digital, Velora Wedding Organizer ini diharapkan mampu menjadi wedding organizer yang terpercaya dan mampu memberikan pengalaman pernikahan yang berkesan bagi setiap pelanggan. Oke, itu tadi adalah hasil materi yang telah kita tentukan dan kita sudah jelaskan. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dan yang bisa kami presentasikan hasil materinya. Apabila ada kekurangan, mohon disampaikan dan kita mohon banget untuk kritikannya.
supaya kita lebih baik untuk depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.